Sejarah peradaban manusia merujuk pada perkembangan dan kemajuan manusia dalam berbagai aspek kehidupan seperti teknologi, seni, politik, ekonomi, dan agama sejak zaman purba hingga zaman modern saat ini. Peradaban manusia dimulai sekitar 3000 sebelum Masehi dengan munculnya peradaban Mesir kuno, Sumeria, dan India kuno. Setelah itu, peradaban-peradaban besar lainnya muncul di dunia, seperti peradaban Yunani kuno, Romawi kuno, dan peradaban Cina kuno. Pada abad pertengahan, peradaban Islam berkembang pesat di wilayah Arab dan sekitarnya, dan peradaban Renaissance di Eropa menghasilkan kemajuan dalam seni, sastra, ilmu pengetahuan. Pada abad ke-18 dan ke-19, revolusi industri membawa perubahan besar dalam teknologi dan ekonomi dan berdampak pada munculnya peradaban modern yang kita jalani seperti saat ini. Perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan memungkinkan manusia untuk melakukan eksplorasi dan penjelajahan ke berbagai benua serta membangun infrastruktur dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Namun, peradaban manusia juga mengalami banyak tantangan seperti perang, revolusi, penindasan, dan ketidakadilan. Meskipun demikian, manusia terus berusaha untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran melalui kerja keras, kreativitas, dan inovasi. Peradaban Yunani kuno adalah salah satu peradaban yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Peradaban ini berkembang pada periode antara abad ke-18 sebelum Masehi hingga ke-16 sebelum Masehi dan mencapai puncaknya pada zaman klasik Yunani. Beberapa kontribusi penting dari peradaban Yunani kuno meliputi filosofi. Peradaban Yunani kuno dikenal sebagai penghasil filosofi barat. Para filosof Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles mengembangkan pemikiran rasional dan logis yang masih mempengaruhi dunia modern hingga saat ini. Seni. Dalam bidang seni, Yunani kuno sangat dihargai dan dihormati dengan pencapaian terbesar di bidang seni, patung, dan arsitektur. Patung-patung Yunani kuno seperti Venus, de Milo, dan Dewa Yesus menjadi contoh. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari Yunani kuno, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan tidak dipegang oleh raja atau penguasa tertentu. Bagaimana dengan negara kita? Olimpiade. Peradaban Yunani kuno dikenal karena Olimpiade, acara olahraga besar yang diadakan setiap 4 tahun sekali dan dihadiri oleh warga negara di seluruh dunia. Sastra. Karya sastra Yunani kuno seperti Lila, karangan Homer, juga drama-drama klasik seperti karya Asus, Pelesus, dan Oedipus itu salah satu contohnya. Peradaban Yunani kuno berpengaruh pada peradaban manusia di seluruh dunia. Mereka adalah pelopor dalam banyak bidang seperti filosofi, seni, olahraga, sastra, dan politik. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga memiliki banyak peradaban. Prasejarah pulau-pulau di Indonesia telah menjadi tempat bagi beberapa peradaban kuno seperti Kutai, Tarumanagara, dan Sriwijaya. Di antara banyak peradaban yang ada di Indonesia, 2 peradaban yang paling besar yaitu Hindu-Buddha dan peradaban Islam. Peradaban Hindu-Buddha berkembang di Indonesia pada abad ke-4 hingga abad ke-14. Peradaban ini ditandai dengan adanya berbagai peninggalan sejarah seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Mendut. Peradaban ini juga meninggalkan warisan dalam seni, arsitektur, sastra, dan filsafat. Sementara itu, peradaban Islam datang ke Indonesia pada sekitar abad ke-13. Banyak warisan dari peradaban Islam ini seperti bangunan masjid yang berdiri megah di tanah air kita.
banyak suku di budaya kita dan peradaban Indonesia seperti Tanah Toraja, suku Asmat, suku Dayak, dan suku Batak yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang cukup unik. Peradaban manusia di Indonesia telah berkembang dan mempengaruhi kebudayaan dan masyarakat modern Indonesia saat ini. Warisan peradaban ini masih terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Candi Borobudur adalah candi yang berada di Jawa Tengah, salah satu peninggalan sejarah terbesar Indonesia saat ini dan diakui oleh UNESCO. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 oleh Kerajaan Salendra dan dianggap sebagai salah satu situs candi terbesar di dunia. Tradisional Bali yang sangat terkenal berasal dari kisah Ramayana dan mencakup gerakan tari, gerakan tubuh, dan harmoni suara yang sangat khas. Ada juga batik, adalah seni rupa tekstil yang sangat populer di Indonesia dan diakui sebagai warisan budaya dunia. Seni batik menggunakan lilin untuk menciptakan pola-pola kain yang unik. Dalam kuliner ada juga nasi goreng, salah satu makanan yang paling khas di Indonesia dan kalian juga pasti merasakannya. Itulah opini receh. Terima kasih telah menonton. Silakan like dan subscribe.